كما يحبه ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah masih mudahkan kita untuk berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa dengan berkumpulnya kita di sini Allah memberikan as-sakinah kepada kita. Allah senantiasa menyebut-nyebut nama kita di kalangan para malaikat, di kalangan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kepada kita ahlus sa'adah, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, yang mana apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah senantiasa bersyukur atas nikmat tersebut, dan apabila kita diuji oleh Allah senantiasa bersabar atas ujian tersebut, dan apabila kita berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, kita senantiasa segera bertobat menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tanda-tanda kebahagiaan seseorang apabila dia memenuhi hal-hal tersebut. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membaca penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 90, yang mana mungkin kalimat ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca, terutama sering sekali kita mendengar kalimat ini di antaranya ketika kita mendengarkan khutbah Jum'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya sesungguhnya Allah adalah memerintahkan dengan adil dan dengan ihsan, dan memberi kepada
kerabat dan memberikan sesuatu kepada kerabat, dan Allah senantiasa melarang dari perbuatan fahisyah dan dari perbuatan mungkar dan dari perbuatan yang melampaui batas. Allah senantiasa memberikan mau'idhah, memberikan nasihat kepada kalian agar kalian senantiasa menjadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, menukil sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud atau yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, hadhihi ajma'u ayatin fil Qur'an li khairin yumtathalu wa li syarrin yujtanabu. Kata beliau, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ini adalah paling mengumpulnya ayat ya. Ayat ini di dalam Al-Qur'an ini mengumpulkan ya kepada kebaikan yang diperintahkan ya. Atau bisa dikatakan ayat ini mengandung semua perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, dan ayat ini juga mengandung larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ayat ini sudah mencakup segala perkara yang diperintahkan oleh Allah dan sudah mencakup larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-adli ya. Allah memerintahkan dengan adil ya. Wal adlu huwal qistu wal insaf ya. Dan adil itu adalah al-qistu, pertengahan ya. Insaf ya juga sama ya. Jadi bersikap di tengah-tengah itu disebut adil. Atau dalam bahasa lain yang sering kita dengar, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini disebut dengan adil ya. Makanya salah besar ketika adil itu misalkan dikatakan sama rata, enggak mesti ya. Tidak mesti ya. Intinya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan seandainya seseorang punya anak 2 atau 3 ya. Yang satu sudah kuliah, yang satu SMP, yang satu SD, tentu tidak mungkin diberikan bagian yang sama. Misalkan uang sakunya tidak mungkin sama, pasti yang kuliah ini lebih ya, yang SMP di bawahnya, yang SD tentu di bawahnya ya. Ini tentu masuk apa? Tentu masuk adil. Nah, maka masuk di sini juga adalah menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut adil juga ya. Maka disebutkan wa yadkhulu fihi ada'u ma faradallahu ala ibadihi. Masuk di dalamnya juga adalah menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atas hambanya ya. Maka ini disebut adil. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ihsan ya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan ayat-ayat yang membedakan ini lo adil, ini lo ihsan ya. Nanti akan kelihatan ya. Kemudian al-ihsan adalah yata'adda binafsihi. Ihsan ini artinya mengungguli ya. Ihsan ini melebihi dari adil ya. Kalau adil tadi mendudukkan sesuatu pada tempatnya, kalau ihsan ini melebihinya ya. Melebihi sesuatu, artinya tapi melebihi bukan berlebih-lebihan, melebihi dalam melaksanakan ya. Melebihi dalam melaksanakan ya. Misalkan seandainya orang itu hanya sebatas melaksanakan kewajiban, ini disebut adil. Kemudian dia menambahnya dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang disyariatkan yang lain, maka ini disebut ihsan ya. Maka ini disebut ihsan. Baik. Makanya ihsan ya, ihsan disebutkan oleh para ulama bahwasanya ihsan ini ada 3 macam ya. Ihsan
ini ada 3 macam. Yang pertama adalah al-ihsan, ihsan, berbuat ihsan fi ibadatillah. Ihsan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis Jibril yang masyhur, yang sangat panjang, ketika Nabi bertanya, akhbirni, malaikat bertanya kepada Nabi, akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud beribadah seolah-olah melihat Allah adalah melihat dengan mata hatinya, melihat dengan keyakinannya, ya. Karena tidak mungkin seorang hamba itu melihat Allah ketika di dunia, tidak bisa, ya. Dan seorang hamba itu akan melihat Allah ketika di akhirat. Maka ketika di dunia dia melihat Allah dengan mata hatinya, dengan mata batinnya, maka kelak Allah akan memberikan balasan kepada orang yang melakukan sifat atau mempunyai sifat demikian dengan betul-betul melihat Allah dengan mata kepalanya. Maka Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang dia al-husna, ya. Al-husna sama ihsan sama, ya. Bagi orang-orang yang dia berbuat al-husna, lilladzina ahsanu, yang berbuat ahsan dan berbuat ihsan, akan diberikan oleh Allah al-husna. Al-husna maksudnya akan diberikan oleh Allah surga. Allah akan memberikan surga. Wa ziyadah, dan Allah akan memberikan tambahan. Apa tambahannya? Tambahannya adalah apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat adalah kenikmatan yang paling nikmat, ya. Kenikmatan yang dirasakan yang tidak akan tertandingi dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, ya. Sehingga ketika Allah menyampaikan, ya, kepada ahlul jannah, ya, ketika mereka sudah hidup di surga, ya, kemudian Allah pun menawarkan, apakah kamu mau aku berikan tambahan? Maka mereka pun seolah-olah, ini tambahan apa, ya? Karena sudah di surga sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang belum pernah dirasakan yang sebelumnya. Maka mereka pun mengatakan, ya alam yubayyid wujuhana walam alam yudkhilnal jannata wa yubaiduni 'anil nar. Ya Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah memasukkan kami dalam surga? Dan bukankah Engkau telah menjauhkan kami dari neraka? Artinya tambahan apa lagi yang akan Engkau berikan, wahai Allah, ya. Sudah sangat nikmat ini, sudah bahkan katakanlah mungkin sudah lebih ini dari yang kita berbuat, ya. Tidak ada apa-apanya dari imbalan perbuatan kita. Namun kemudian fayukshaful hijab, dan hijab pun dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun menampakkannya. Kemudian mereka pun melihat Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badri. Sungguhnya kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam hari, sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam hari. Nah, kemudian Allah menampakkan zatnya. Kemudian mereka pun apa? Setelah melihat Allah, setelah ketemu dengan Allah, zat yang selama ini disembah, yang selama ini dicintai, yang selama ini diibadahi ketika di dunia, ketika bertemu, la yaltafituna bi syai'in minan na'im, ya. Mereka pun apa? Penduduk surga tidak menghiraukan sedikit pun kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Yang tadi ada bidadari, ya, ada makanan, ada minuman, masya Allah, ada istana, ya. Tidak dihiraukan lagi ketika melihat Allah, ya. Ketika melihat zat yang dicintai, zat yang disembah selama ini, ya.
maka tidak menghidupkan. Nah, ini ihsan ya. Yang pertama adalah untuk menyembah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Maksudnya adalah melihat dengan hati kita, dengan ilmu kita, dengan keyakinan kita ya. Ihsan fi ibadatillah. Kemudian ihsan dalam beribadah kepada Allah ini tingkatan yang kedua adalah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak bisa mempunyai sifat yang demikian ya, tidak bisa menghadirkan ibadah yang demikian, maka paling tidak ada cara yang kedua di bawahnya, yaitu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu. Artinya meyakini bahwasanya kita ini dilihat oleh Allah ya. Sebagai perumpamaan, tetapi Allah punya perumpamaan yang lebih tinggi ya. Seandainya kita bekerja di suatu tempat ya, kemudian ada kunjungan dari bos besar ya, datang ingin melihat bagaimana kerja kita ya, pasti ya kita kerja akan lebih serius ya. Tidak mungkin malah santai, ayo bos minum dulu bos ya, nggak mungkin. Ayo makan dulu, ngerokok dulu, kan nggak mungkin. Pasti kerjanya akan lebih serius ya. Mungkin yang biasanya berangkatnya telat jadi tepat waktu, bahkan sebelum waktu sudah datang ya, karena ada kunjungan ya. Nah, itu seolah-olah kita menghadirkan demikian ya. Kita ibadah, kita yakin dilihat Allah ya. Yang Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqum. Allah itu melihat engkau ketika engkau berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat pada berpindah-pindahnya engkau ketika sujud ya. Nah, ini tingkatan ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Kemudian tingkatan ihsan yang kedua ya adalah ihsan fi ibadillah. Ihsan, berbuat ihsan kepada hamba Allah ya. Tadi ihsan fi ibadah ya, fi ibadatillah, yaitu berbuat ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah ihsan fi ibadillah, berbuat ihsan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mempunyai makna yang sangat luas ya. Berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah ini mempunyai makna yang sangat luas. Dan bisa jadi ihsan di suatu tempat dengan tempat yang lain itu tidak sama ya. Bisa jadi ihsan di suatu tempat dengan tempat yang lain itu tidak sama. Baik, berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah ya, maka memberikan kebaikan kepada mereka. Memberikan kebaikan kepada mereka. Artinya bahwasanya kita berbuat baik kepada orang lain ini hanya tidak lebih dari dua hal, mencakup dua hal. Yang pertama, kita memberikan apa yang kita punya untuknya. Dan ini bisa apapun yang kita punya. Bisa berupa harta, benda, atau bahkan berupa yang lain. Misalkan memberikan nasihat, memberikan motivasi ya, memberikan wasiat ya. Ini juga termasuk berbuat ihsan. Kita memberikan sedekah ya. Kita memberikan bantuan ya. Kita membantu pekerjaannya ya. Kita menolongnya dalam urusannya ya. Ini termasuk berbuat ihsan, memberikan sesuatu yang kita miliki, memberikan sesuatu yang kita punya kepadanya ya. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya kita seandainya tidak bisa memberi ya, menasehati nggak bisa, harta nggak punya untuk sendiri pas-pasan, ingin bantu-bantu tenaganya lemah ya. Apa paling tidak kita tidak mengganggunya ya. Paling tidak kita tidak mengganggunya, tidak menyakitinya ya. Tidak menyakitinya, tidak mengganggunya. Itu juga termasuk dalam kategori berbuat baik kepada ibadillah, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tidak mengganggu dari sisi apapun, bisa merintangi di jalannya ya,
bisa mengganggu dengan suaranya, ya, suara musiknya, suara mobilnya, suara motornya dan yang lainnya. Atau juga bisa mengganggu dengan ucapan-ucapan kita yang tidak baik, ya. Ucapan-ucapan kita yang kotor, naudzubillah min dzalik. Jadi kita menahan dari suatu perkara yang mengganggu kepada orang lain, ya. Ini adalah termasuk perbuatan ihsan. Maka Nabi SAW sampai mengatakan hal ini, ya, sampai bersumpah, wallahi, demi Allah, la yu'min, tidak beriman, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Atau bisa dikatakan tidak sempurna imannya seseorang, ya. Siapakah mereka Rasul yang tidak sempurna imannya, yang tidak beriman, ya? Maka Nabi mengatakan, man la yu'minu jaruhu bawa'iqahu, orang lain tidak selamat dari gangguannya, tidak selamat dari lisannya atau yang lainnya. Maka Nabi mengatakan, al-muslimu, muslim yang ideal, yang sejati, yang sesungguhnya adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, orang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya, tidak terganggu dengan ucapan-ucapannya dan juga tidak terganggu dengan perbuatan-perbuatan fisiknya atau yang lainnya, ya. Itu berbuat ihsan kepada hamba Allah. Kemudian termasuk juga berbuat ihsan kepada binatang, ya. Kepada binatang, ya. Kepada misalkan, ya, meskipun itu dipelihara kita atau tidak, ya, maka kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Maka dalam hadis yang dari Abu Ya'la bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah itu mewajibkan kita untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu, ya. Pada segala hal, ya. Fa idza dabahtum fa ahsinud dibhata wa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinud dibhata. Apabila engkau ingin membunuh, ya, maka bunuhlah dengan yang baik. Misalkan membunuh yang disyariatkan, ya, seandainya ingin melakukan kisos, ya, maka juga dibunuh dengan yang baik. Bagaimana cara yang paling baik, bagaimana cara yang paling benar, cara yang paling mudah, ya. Tidak boleh disiksa sedikit demi sedikit, dipotong tangannya, dipotong sedikit demi sedikit, maka nggak boleh, sesuai dengan apa yang harus ditempuh, ya. Maka apabila ingin menyembelih, wa idza dabahtum fa ahsinud dibhata, dan apabila engkau ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan yang baik, ya. Menyembelih dengan yang benar, ya. Maka dinasihatkan oleh Nabi SAW, ya, wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah, dan hendaknya kalian menajamkan pisau-pisau kalian, ya. Dan hendaknya senantiasa mengistirahatkan atau membuat cara dengan cara penyembelihan yang paling baik, ya. Berbuat ihsan kepada binatang, ya. Dan bahkan ketika ada orang yang menampakkan, ya, mengasah atau pedangnya atau pisaunya, ya, di hadapan hewan tersebut, maka Nabi mengatakan, apakah engkau ingin membunuhnya 2 kali? Karena seperti itu, ya, binatangnya. Jadi binatang itu tidak diberikan akal oleh Allah, tapi kata ulama Imam Ahmad mengatakan binatang itu mengetahui 2 hal, ya. Jadi dia tidak punya akal, tapi dia itu mengetahui 2 hal, seolah-olah 2 hal ini dia punya ilmu dengannya, ya. Yang pertama adalah binatang ini tahu majikannya. Nah, ini pasti, ya. Antum melihat anjing itu pasti tahu majikannya. Ketika majikannya yang manggil, dia ngikut. Kucing, ya, tahu majikannya, ketika majikannya manggil ngikut. Kambing, bahkan kambing itu ikut. Ayam, ya, ayam juga ada, ya. Di Masya Allah, yang orang yang sudah menggelutinya dengan selalu dirawat dengan baik, itu tahu betul ketika majikannya yang datang ini majikannya, ini bukan, ya. Ini tahu, ya. Seolah-olah binatang ini punya ilmu, dia yang merawatnya, dia yang mengembalakannya, ya. Yang kedua, binatang ini tahu tentang kematian. Artinya ketika ada bahaya dia akan tahu.
Ya, ketika ada bahaya akan tahu. Misalkan ada gempa, ada tsunami, ada rumah ambruk, itu binatang ini tahu, kadang-kadang malah lari duluan ya. Karena tahu bahwasanya ini mengancam kematiannya. Ya begitu pula misalkan kita Idul Adha ya, menyembelih ya. Ketika melihat sapi ini, melihat temannya disembelih, ini tahu ya. Makanya ya takut, makanya sapi itu ketika seperti itu atau kambing ngamuk ya. Jadi dia ngamuk ketika ditampakkan ya, boleh dikeleti di depannya ya, tidak tanpa ditutupi ya. Ini Masya Allah, jadi tahu seolah-olah punya ilmu tentang masalah ini. Dia tahu kematian ya. Makanya Imam Ahmad menasihatkan ya, ketika ingin menyembelih dituntun kelawan lembut ya, kelawan halus, menuju tempat sembelihan ya. Tidak disiksa dahulu ya, tidak disiksa dahulu, dihajar dan seterusnya, enggak ya. Tapi tetap dilakukan dengan cara yang baik ya. Baik, itu adalah di antara ihsan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jenis ihsan yang ketiga adalah al-ihsan fi sonatum ya, ihsan di dalam perbuatan atau pekerjaan kita ya. Jadi kita melaksanakan pekerjaan dengan baik ya, dengan semaksimal mungkin, itu disebut ihsan dalam pekerjaan kita. Maka orang itu kan bekerja masing-masing ya. Ada orang yang asal ya, sama-sama karyawan misalkan, yang penting asal mangkat ya. Pokoknya Allah yang penting melakukan apa yang dia bisa ya. Ada juga yang Masya Allah sangat semangat, sangat perhatian ya. Misalkan memerhatikan jam masuk dan jam pulang, memerhatikan pekerjaan apa yang seharusnya dilakukan ya, bagaimana cara yang benar dalam bekerja, itu sangat diperhatikan sekali. Ada yang seperti itu. Maka seperti itu namanya ihsan di dalam pekerjaan ya. Namanya mungkin melaksanakan suatu hal, artinya melaksanakan suatu itu tuntas ya, tidak setengah-setengah, tidak melaksanakan suatu hanya sebatas isane gampangnya, enggak, tapi melaksanakan suatu itu dengan mungkin. Dan ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba idza amila amalan ayyutqinahu. Allah mencintai hamba apabila dia beramal, dia berbuat sesuatu, dia mutqin ya. Mutqin itu artinya maksimal dalam berusaha, maksimal dalam bekerja, maksimal dalam menempuh segala urusan-urusan ya. Ini namanya mutqin ya. Nah, kadang-kadang di sini ya kita kurang dalam pemutihan, apalagi di dalam urusan agama, sering-seringnya tidak maksimal ya. Kadang kita kebalik ya. Kita kebalik memahami kata semampunya. Kita kebalik memahami kata semampunya. Ketika orang itu dihadapkan dalam urusan agama, misalkan dia ada perintah fattaqullah mastata'tum, takwalah kepada Allah semampu kalian. Ketika dia misalkan sholat duha atau sholat malam 2 rakaat, kok cuma 2 rakaat? Nah, jawabannya apa? Kan cuma semampunya. Padahal itu bukan semampunya. Kalau seandainya dia 4 kuat dah, ya kuat, 6 aja kuat. Tapi apa? Belum apa-apa sudah mengatakan semampunya ya. Ketika belajar misalkan menghafal ya, belum apa-apa sudah kata angel Ustaz ya. Padahal belum mencoba, belum berusaha sampai mati-matian, belum ya. Dengan alasan apa? Semampunya, mampu saya ya ini ya. Maka sering ya ketika saya ngasih anak-anak di sekolah, kadang misalkan waktunya KBM 80 menit ya untuk di SMP ya. Jadi kadang-kadang ya silahkan menghafal Al-Quran, menghafal minimal 2 baris misalkan. Udah lagi mungkin 5 menit atau udah saya mau hafal 2 ayat kan. Kok cuma 2 ayat? Lo kan semampunya satu. Padahal waktu masih banyak buat. Jadi belum apa-apa sudah mengatakan semampunya. Nah, kan boleh 2 baris. Nah, ini namanya bukan semampunya, semaunya.
Ya, semaunya segampangnya. Tapi coba ketika kita urusan-urusan dunia, maka kita nggak seperti itu kayaknya ya. Kita malah kebalikannya ya. Misalkan seandainya di sini ternyata masjid ini punya lahannya masjid ini panen durian. Nah, kemudian dipetik semuanya terus di masjid, silahkan jamaah ambil semampunya. Ya udah ambil satu. Karena gitu enggak. Ngambil satu mau ngambil sekuatnya. Sekuatnya ya. Jadi ketika urusan dunia semampunya itu sebanyak-banyaknya. Tapi ketika urusan agama semampunya itu ya tadi belum apa-apa sudah ini semampu saya ini kuat saya ini. Artinya usahanya tidak maksimal. Nah ya, padahal Allah Azza wa Jalla mencintai pekerjaan, suatu usaha, suatu perbuatan yang mungkin, suatu perbuatan yang maksimal ya, dalam segala apapun ya, apalagi dalam urusan agama ya. Dalam kita belajar itu diusahakan maksimal, artinya maksimal itu ya tuntas. Misalkan belajar suatu kitab ya, mempelajari suatu kitab ya diusahakan tuntas. Jangan cuma istilahnya ngicipi ya. Bahasanya ngicipi, icip ya. Baca sedikit sekilas sudah ya. Ya jadi hanya sekilas ya. Itu tidak mungkin di dalam beramal ya. Maka kita usahakan untuk selalu maksimal ya dalam segala urusan dunia, lebih dalam urusan agama ya, yang tentu kita diarahkan untuk lebih giat lagi dalam urusan agama kita. Baik, itu tadi ya, ihsan kepada dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau perbuatan. Baik. Nah, maka di sini penulis dalam kitab Min Kunuzil Qur'anil Karim, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, ayahandanya Syekh Abdul Razak hafizahumullah taala, menyebutkan tentang ayat-ayat yang menunjukkan ini lo adil, ini lo ihsan ya, ada perbedaannya. Yang mana disebutkan bahwasanya adil itu tadi sesuai dengan apa pada tempatnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adapun ihsan itu mengungguli ya, melebihi dari adil tersebut ya, melebihi, berbuat lebih maksimal, lebih bagus daripada adil. Baik, misalkan contoh di sini ada ayat-ayat yang menunjukkan makna adil dan makna ihsan ya. Misalkan beliau menyebutkan dalam surat An-Nahl juga ayat 126 ya. Allah berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih ya. Jika engkau disiksa atau disakiti atau dihukum ya, maka laksanakanlah atau boleh membalas semisal yang dia lakukan ya. Misalkan kita dipukul, kita boleh membalas memukul ya. Nah, kita misalkan disakiti yang perlu kisos, maka kita boleh membalas ya. Ini namanya adil ya. Kita dianiaya gantian adil. Kita disakiti kemudian gantian, namanya adil ya. Makanya Allah mengatakan bahwasanya as-sinu bis-sinni wal anfa bil anfi, hidung diganti dengan hidung ya. Kemudian mata dengan mata, telinga dengan telinga, wal zuruha kisos, dan setiap luka itu ada kisosnya ya. Itu adil ketika kita melakukan membalas apa yang dilakukan oleh orang lain ya. Kemudian nasihat yang lain, wala in sabartum, ayat yang berikutnya, wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan apabila kalian sabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nah, ini namanya ihsan ya. Tadi boleh membalas ya, boleh mengkisos, tapi ketika memaafkan, yaudah nggak apa-apa, tak maafkan, saya akan bersabar saja. Nah, maka ini namanya apa? Namanya ihsan, memberikan sesuatu yang lebih ya, melaksanakan sesuatu yang lebih baik ya. Ini namanya ihsan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika dakwah di Taif,
kemudian disakiti, dilempari batu oleh anak-anak, ada tawaran oleh malaikat, ya, bagaimana seandainya gunung ini tak timpakan di sana supaya penduduk sana mati semua. Seandainya Nabi mengiyakan maka enggak mengapa. Tapi apa kata Nabi? Bahkan aku berharap, ya, untuk keluar dari sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah, ya. Jadi Nabi tidak membalas dengan kejelekan, tapi Nabi membalas dengan kebaikan, mendoakan mereka, ya. Yang mana Nabi disakiti, ya, dizalimi, tapi Nabi tidak membalas, Nabi malah mendoakan kebaikan kepada mereka. Maka ini namanya ihsan. Ini namanya ihsan. Baik. Kemudian ayat yang lain, ya, yang menjelaskan perbedaan antara adil dan ihsan, ya. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjelaskan tentang masalah hutang, ya, tentang masalah hutang. Yang mana ini dalam surat Al-Baqarah, ya. Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, ya. Maka jika keberadaan orang yang berhutang itu sedang punya kesusahan, maka tunggulah sampai dia punya kemudahan. Artinya misalkan ada orang yang hutang, kemudian sudah jatuh temponya, kita tagih, maka ini namanya adil, ya. Jadi nagih hutang niku nggak apa-apa, adil, ya. Tidak dolim, nggak, wah dihutangi kok boleh temennya, kan adil, namanya mendudukkan sesuatu sebagaimana tempatnya. Sudah dihutangi sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan perjanjian, ditagih. Nah, menagih ini nggak mengapa, ya, adil, ya. Termasuk perbuatan yang adil. Tetapi ada yang lebih baik lagi, ihsan, ya. Kalau antum sanggup, ya, kalau kita sanggup, wa antasaddaqu khairul lakum. Dan jika kamu sedekahkan, maka itu lebih baik, ya. Ini namanya ihsan, ya. Ada teman yang utang kepada kita, ya, kemudian kita nagih setelah jatuh temponya, gimana Pak? Sudah punya belum? Wah, mohon maaf ya, ini kok qadarullah sedang nggak ada rezeki, sedang nggak ada uang, ya. Kalau kita, yaudah besok aja kalau sudah punya. Ini namanya adil, namanya adil. Seandainya kita mampu, yaudah buat kamu aja. Ini namanya ihsan, ya. Masya Allah, ya. Ini namanya ihsan. Yaudah tak ikhlaskan, tak bebaskan hutangmu. Ini namanya ihsan, ya. Kalau kita bisa berbuat seperti ini, masya Allah, pahala yang sangat besar, ya, bagi kita, ya. Lebih-lebih apabila kita, masya Allah, bisa memberikan hutang, ya, supaya menolong kepada orang lain, ya. Misalkan kita punya kelebihan rezeki, ya, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara-saudara kita yang katakanlah misalkan belum punya kendaraan, ya, belum punya motor, mau beli tidak bisa, dan mungkin artinya jalan yang ditempuh mungkin kredit dengan sistem leasing, ya, atau bahkan mengutang bank untuk beli. Nah, ini masya Allah kalau kita bisa menyelamatkan, ya, kita punya kelonggaran, nggak usah utang yang riba, ya, utang saya aja, ya. Kemudian diutangi, masya Allah, ini luar biasa kalau kita bisa mampu seperti ini, ya. Nggak usah kita ngutangi, nggak usah ada kelebihan. Seandainya kita pun punya inisiatif, seandainya kita pun seperti pedagang pun nggak masalah, itu pun juga sudah termasuk kebaikan. Ya udah hutang saya aja, tapi sistemnya halal, misalkan nggak seperti leasing. Kamu misalkan motor ini tak beli dulu, harganya 10 juta, nanti kamu membeli kepada saya 12 juta dengan nyicil. Ini juga masya Allah kebaikan bagi kita, ya. Kalau kita mampu, masya Allah, kita menyelamatkan orang lain dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apalagi, ya, kita punya kelebihan, ya udah nanti kamu bayarnya separuh saja, ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, kalau seandainya kita punya kelebihan, ya, punya rezeki yang lebih, memang itu, nah, hidup ya seperti itu, untuk saling membantu, ya, saling memudahkan kepada orang lain, ya. Dan ini menjadi orang yang paling bermanfaat, ya, orang yang sebaik-baik manusia. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain, ya. Maka jadilah kita menjadi orang tersebut, ya. Jadilah kita sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, mafatihun lil khair.
kita menjadi orang yang membuka pintu-pintu kebaikan, mughliqah anisyarr, yang menutup dari pintu-pintu kejelekan. Ada saudara kita yang ingin berbuat jelek, dicegah kalau bisa, ya. Diarahkan kepada yang lebih baik. Baik, itu tadi contoh ya. Kemudian ada contoh lagi ya, contoh lagi. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, "Wala man intasara ba'da dzulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil." Ya. Wa huwa adlun. Dan siapa yang membela diri setelah dizalimi, ya, maka itu adalah dia di atas jalan. Artinya dia adil, ya. Orang dizalimi membela diri enggak mengapa, ya. Saya enggak seperti itu, saya begini, saya harus begini, saya menuntut, enggak masalah, ya. Kita dizalimi, kita boleh menuntutnya. Misalkan kita dirampas, hak kita dirampas, kita boleh menuntut, ya. Halal kita menuntut, tidak mengapa, tidak berdosa kita menuntut, ya. Nah, tanah kita dirampas oleh tanah sebelah misalkan, ya, kita boleh mengajukan menuntut, ya, melaporkan dan seterusnya, itu tidak mengapa karena kita dizalimi, ya, maka boleh kita untuk membalasnya, menuntutnya. Akan tetapi kata Allah, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, ya. Dan apabila dia mau bersabar, ya, dia mau bersabar, ya, dan dia mau memaafkan, maka sesungguhnya itu adalah perbuatan yang sangat mulia, ya. Maka sesungguhnya itu adalah perkara yang sangat mulia, ya. Dan ini mungkin yang memang sulit, ya. Memang berbuat yang baik itu sulit. Perbuatan yang luar biasa itu sulit, ya. Tidak mudah, ya. Tidak mudah kita untuk melakukan. Memaafkan aja sudah sulit, apalagi sampai lebih lagi, ya. Makanya ketika para ulama menjelaskan dalam ayat wa huwal ghafurul wadud, ya, Allah itu adalah al-ghafur yang maha pengampun, al-wadud yang maha menyayangi. Maka ulama menjelaskan, mungkin manusia itu bisa memaafkan orang lain, tapi manusia setelah memaafkan ini sulit, ya, bahkan hampir tidak ada untuk mencintai. Kita seandainya disakiti, naudzubillah, ada orang yang mensakiti kita, mendolimi kita, kemudian dia minta maaf, datang kepada kita, ini sangat mungkin kita memaafkan. Yaudah, tak maafkan, jangan diulangi lagi, ya. Tapi hati ini rasanya susah untuk senang kepada dia, untuk cinta kepadanya susah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, ya, Allah itu bisa mengampuni dan menyayangi. Jadi hamba-hamba yang berbuat dosa kepada Allah, ya, berbuat salah kepada Allah, bermaksiat siang malam, ya, ketika dia mendekat kepada Allah, ya, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni, memaafkan dan juga menyayangi hamba tersebut. Inilah sifat Allah al-ghafur al-wadud, ya. Maka kita bisa memaafkan, ini Masya Allah, ya. Kita bisa bersabar atas kezaliman orang lain, termasuk ini perbuatan yang mulia, ya. Dan ini pun disebut ihsan, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, ya, disebutkan, ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, dan balasan bagi satu keburukan adalah keburukan yang semisal, ya. Maka ini adil, ya, boleh kita membalas dengan yang semisalnya, ya. Akan tetapi kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, dan siapa yang dia memaafkan dan dia berbuat islah, berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah, ya. Pahalanya di sisi Allah. Sebetulnya kalau kita bisa bersabar, ya, ketika kita dizalimi, ya, maka itu sebetulnya keuntungan besar bagi kita, ya. Karena Nabi mengabarkan kelak itu akan ada orang-orang yang bangkrut di hari kiamat, ya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang datang dengan membawa pahala yang banyak, membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan seterusnya. Tapi dia qad syatama hada, wa qadafa hada wa akhadha mala hada, ya.
dia mencela si fulan, dia mencaci si fulan, ya, dia mengambil haknya si fulan, ya, dia mengalirkan darahnya si fulan, ya. Sehingga orang yang dizalimi, orang yang berbuat dolim kepada kita, seandainya ada orang yang berbuat dolim kepada kita, maka kelak kita akan dihadapkan oleh Allah. Maka apabila dia punya kebaikan, maka kebaikan itu buat kita, ya. Kita mendapatkan kebaikannya, kita nggak beramal tapi masya Allah dapat pahala kebaikannya, amalnya dia. Toh seandainya dia tidak punya amal, maka tentu kita banyak dosa, ya, banyak kesalahan, maka kesalahan kita akan ditimpakan kepadanya. Ini makanya fa'ajruhu 'ala Allah, ya. Pahalanya di sisi Allah, Allah yang akan mengadili, ya. Tidak ada yang sia-sia, ya. Kesabaran kita akan bernilai kelak di hari kiamat, ya. Jangankan manusia, ya, jangankan manusia. Nabi memisahkan kambing, ya. Kambing ketika di dunia yang satu punya tanduk, yang satu tidak. Kemudian yang punya tanduk bijik kepada yang tidak punya tanduk. Kelak di hari kiamat akan gantian. Yang di dunia nggak punya tanduk, gantian dikasih tanduk. Yang dunia punya tanduk, maka gantian tidak dikasih tanduk, gantian dibijik, nah, dengan yang di dunia nggak punya tanduk. Ini kambing diadili, apalagi manusia tentu lebih, ya, akan sangat diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu tadi, ya, perbedaan antara adil dengan ihsan, ya. Maka di sini menunjukkan mencakup segala perintah Allah yang tadi bisa dikatakan bahwasanya adil itu mencakup kewajiban, ya. Sedangkan ihsan ini menambah dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Maka ini mencakup, ya, semua perintah Allah. Bahkan Allah menyendirikan, ya, di dalam ayat ini ditambahi wa itaidil qurba, ya, dan memberi kepada pemilik kerabat atau kerabat yang dekat, ya. Maka ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kerabat ini masya Allah ada kedudukan khusus di dalam Islam, ya. Ada kedudukan khusus. Bahkan Allah itu menyebutkan dalam ayat, dalam surat An-Nisa ayat 36, di situ disebutkan ayat itu mengandung 10 hak atau hak-hak yang 10. Dimulai dari hak yang paling besar, yaitu haknya Allah, kemudian sampai hak yang paling kecil, ya, 10 hak tadi, ya. Yaitu dalam ayat Allah, ayat An-Nisa tadi, Allah berfirman wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini hak yang paling besar, ya, yaitu hak kita atau hak Allah kepada kita, hak Allah kepada hambanya, itu untuk disembah dan tidak disekutukan dengan yang lainnya. Kemudian wabil walidaini ihsana, yang kedua, yang berikutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Setelah kita memenuhi hak Allah, maka Allah pun mewajibkan kita memberikan hak kepada orang tua, yang mana mereka berhak kebaikan kita, balasan dari perbuatan mereka. Kemudian wabidil qurba, dan kerabat, ya, kerabat dekat, ya. Ini setelah orang tua kemudian kerabat. Nah, kemudian lanjut lagi wal yatama, dan anak yatim. Terus wal masakin, ya, dan orang miskin. Bahkan wal jari dzil qurba, dan tetangga yang punya kerabat. Masya Allah, selalu didahulukan. Dan tetangga yang punya kekerabatan. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, maksudnya tetangga jauh, tetangga tapi bukan kerabat, ya. Wasahibi bil jambi, ya, dan sahabat sejawat kalau bahasa Indonesianya. Ini maksudnya mencakup, ya, teman-teman biasa, bahkan termasuk orang yang sering bersamanya, ya, termasuk di sini mencakup istri, ya. Sebagian menjelaskan demikian, ya. Wabni sabil, dan ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, ya. Kemudian wama malakat aimanukum, dan apa-apa yang kalian miliki. Dan bahkan ini luas, ini tidak hanya mencakup budak, tapi ini juga mencakup binatang-binatang peliharaan kita, ya. Termasuk mencakup binatang-binatang
peliharaan kita. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah itu tidak mencintai orang yang dia mukhtal ya, dia sombong ya, dia berbangga diri dan dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini jelas ini hak-hak yang lebih besar kemudian sampai yang kecil ya. Maka di sini tidak boleh kita melewati yang mendahulukan yang sebetulnya akhir ya. Misalkan di antara masalah tetangga ya, Nabi menjelaskan bahwasanya tetangga itu ada 3 macam ya. Tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama ada tetangga yang punya 3 hak. Yang kedua ada tetangga yang punya 1 hak. Yang ketiga ada tetangga yang kedua 2 hak. Yang ketiga punya 1 hak ya. Yang pertama tetangga yang punya 3 hak itu adalah 1 tetangga muslim saudara. Nah, ini haknya 3. Tetangga muslim plus saudara. Nah, ini haknya 3. Ada hak kerabat, ada hak tetangga, ada hak sesama muslim ya. Kemudian yang kedua ada tetangga yang punya 2 hak ya. Ada tetangga yang punya dua hak, yaitu tetangga kerabat tapi bukan muslim. Ini juga punya haknya kita kepada kerabat bagaimana. Yang kedua haknya kita kepada tetangga. Punya hak tetangga meskipun non muslim kita juga wajib berbuat baik. Kita wajib memberikan sebagaimana haknya tetangga ya. Yang ketiga adalah tetangga non muslim atau ya, tetangga selain Islam. Ini bukan kerabat juga, maka dia hanya mempunyai 1 hak, yaitu hak tetangga ya. Dan ini kita harus bisa mendahulukan antara yang mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan ya. Maka apabila kita ingin memberikan sesuatu, misalkan sama-sama membutuhkan, tetangga yang saudara kita membutuhkan, tetangga yang bukan kerabat kita membutuhkan, maka kita harus berikan dulu kepada tetangga yang plus kerabat ya. Maka Nabi mengatakan bahkan sedekahnya dapatnya 2 pahala, pahala bersedekah dan pahala silaturahmi. Nah, ini kita harus tahu ya, yang mana yang harus didahulukan ya. Nabi mengatakan bahwasanya ketika kita punya sesuatu maka berikanlah tetangga. Ada yang bertanya, terus kalau saya punya tetangga banyak misalkan, hanya 1 yang bisa kami beri, maka mana? Kata Nabi apa? Yang paling dekat pintunya. Yang paling dekat pintunya dengan kamu. Artinya ini ada urutannya ya, tidak boleh kita melampaui. Nah, siapa yang harus kita didahulukan, siapa yang diakhirkan ya. Misalkan ada orang dengan keluarganya naudzubillah tidak baik ya, pelit istilahnya, hanya memberikan suatu kebutuhannya tok, cukup yang untuk mencukupinya, tidak lebih, tidak ada hadiah, tidak ada kelebihan. Sedangkan dengan orang lain ini Masya Allah mudah-mudahan ya, artinya diajak makan di mana mau, diajak ini mau, diajak ini gampang lah. Ini juga tidak tepat, ini salah, ini melanggar syariat ya. Ketika istrinya mengajak jajan, mengajak keluar, susahnya bukan main, wah ngirit lah ngirit. Nah, tapi ketika temannya, ayo kita makan di luar, ayo, nah semangat. Nah, ini tidak benar, ini menyalahi syariat. Mana yang lebih didahulukan. Nah, kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang sebagai kita ini harus mulai berpikir yang baik ya, harus mulai pemikiran kita harus mulai akhirat ya, jangan terus urusan dunia. Misal seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat, Masya Allah sangat disayangkan ada orang ya, orang muslim, katakanlah muslim mukmin, ini kadang yang suka dengan memelihara hewan-hewan yang mungkin menghabiskan banyak uang ya. Misalkan ya kucing, masa ini kita bukan masalah boleh apa enggak boleh, boleh insya Allah boleh ya, memelihara kucing atau burung ini boleh ya. Jadi misalkan kita memelihara kucing ya, punya kucing katakanlah 5 padahal kucing itu sama manusia itu mahal kucing perawatannya. Kalau mandiin kucing itu berapa Pak biayanya? Saya pernah tanya sama yang punya kucing, sekali mandi itu 50.000 loh. Sama mobil kok sama ya, kucing loh. Yang buat nya, beli pasirnya itu yang bau wangi atau apa itu juga 50.000 kalau nggak salah ya.
Ini katakanlah mungkin bisa jadi sepekan habisnya sama makanannya dan yang lain-lain bisa sampai 200.000. Nah, ini sepekan. Nah, bagaimana kalau sebulan? 200 kali 4 berapa? Nah, 800.000. Seandainya kita punya satu anak, dah SPP kamu saya yang nanggung. Yang ada manfaat mana SPP sama kucing tadi? SPP Masya Allah ketika dia menjadi anak yang solih, pahalanya untuk siapa? Maka otomatis dia mendapatkan pahala terus mengalir. Ya, ketika dia menanggung satu anak yatim, ya, 2 anak yatim, Masya Allah, apalagi bisa sampai banyak. Ya. Ini kita harus memilih yang lebih bermanfaat. Ya. Bukan masalah boleh nggak boleh, tapi milih ya mana yang lebih manfaat, ya. Mana yang lebih menguntungkan bagi kehidupan akhirat kita. Ya mungkin ya tadi hobi Ustaz senang, ya memang senang. Tapi kita memilih ya yang lebih baik. Arahkan yang lebih manfaat. Apalagi sampai ngingu anjing yang enggak ada manfaatnya. Yang mungkin bahkan dilarang dalam syariat, ya. Maka lebih-lebih lagi itu naudzubillah min dzalik. Nah, jadi seperti itu. Kadang kita memelihara yang macam-macam tadi menghabiskan banyak uang. Ya. Maka bagaimana apabila kita bisa alokasikan kepada yang lebih baik, ya. Misalkan seandainya orang yang mungkin ini menuruti keinginannya juga, ya. Misalkan punya mobil, ya. Mobilnya plat nomornya pesen yang 1 angka. Ini kan biayanya nggak sedikit, ya. Bisa sampai puluhan juta loh. Ya. Coba uang puluhan juta Masya Allah disumbangkan untuk masjid, ya. Kan ya sebetulnya kan nggak pengaruh masalah enak mobilnya apa nggak enak, kan sama saja toh. Mobil itu platnya nomornya 1 tok atau 4 kan naikannya sama loh maksudnya. Ya mungkin kalau rasanya nggak sama, rasa dalam hatinya, oh platku nomornya 1 tok kok. Tapi Masya Allah, coba seandainya uang 10 juta katakanlah disumbangkan di masjid, maka akan dinikmati sampai seterusnya selama masjid itu masih dipakai, masih digunakan untuk beribadah kepada Allah, ya. Maka kita akan terus memanen pahala yang ada, ya. Taib, ya. Jadi kita harus bisa menundukkan sesuatu yang lebih baik, ya. Kita memberi kepada kerabat, yang mana tadi kerabat itu harus kita utamakan daripada yang lain, ya. Jangan sampai kita malah mendahulukan orang lain daripada kerabat kita sendiri. Ustaz dia nggak baik sama kita, kerabat malah ibaratnya contoh bahasanya Jawa, wong liya dadi sedulur dadi wong liya kan. Jadi orang lain malah menjadi saudara malah menjadi orang lain. Nah, ini ujian kita. Apakah kita sanggup untuk memperbaiki? Apakah kita sanggup untuk menyambung? Ya. Makanya menyambung silaturahmi ini Masya Allah pahalanya besar. Dan bahkan Allah mengancam melalui Nabi kita SAW, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus. Yang namanya menyambung itu sudah putus. Ya, ada saudara kita yang naudzubillah misalkan memutus persaudaraan kita, ya, maka kita sambung. Ini namanya menyambung. Kalau sudah biasa mereka mengunjungi, kita mengunjungi, ini bukan menyambung namanya. Ya, ini saling membalas kebaikan, ya. Tapi kalau ada saudara yang memutus kita sanggup menyambung, maka Masya Allah ini amalan yang luar biasa, ya. Amalan-amalan yang sangat besar, ya. Nah, ini harus kita dahulukan, ya. Sebelum kita masuk kepada yang lain, sebelum kita masuk kepada orang miskin, ya, sebelum kita masuk kepada Ibnu Sabil dan yang lainnya, kita harus mendahulukan idil qurba, ya. Yaitu orang yang mempunyai kerabat, ya, yang ada hubungan dengan kerabatan kita. Sebagaimana Nabi SAW, ya, ketika Khadijah meninggal dunia, maka sering mendatangkan keluarganya untuk diajak makan bersama, ya, untuk mengenang, ya, mengingat tentang istrinya Khadijah. Dan bahkan dalam syariat kita, ya, menganjurkan bahwasanya termasuk kebaikan, termasuk bakti kita kepada orang tua adalah mengunjungi kerabatnya orang tua, ya. Berbuat baik kepada adiknya atau kakaknya, ya, atau pamannya dan seterusnya yang berkaitan atau saudara dengan orang tua kita, ya.
Taib wa ita idil qurba, ya, kita memberi kepada orang yang mempunyai kekerabatan kepada kita. Kemudian ya, itu tadi semuanya adalah mencakup semua perintah Allah Azza wa Jalla yang diperintahkan dalam ayat ini. Kemudian yang kedua adalah mengandung larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Di sini ada 3 jenis larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menyebutkan al-fahsya atau fahisyah, ya, atau disebut dengan perbuatan keji. Apa itu perbuatan fahisyah? Ya, dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau, wa huwa kullu dhanbin 'azimin, ya, istafhashahu syara'i wal fitri, ya, wal fitru, ya, kasyirki billah wal qatli bighairi haq waz zina was sarqah wal uzbi wal kibri wa ihtiqadil khalqi wa ghairi dzalika minal fawahish, ya. Fahisyah atau perbuatan keji itu adalah setiap dosa yang besar yang syariat dan juga fitrah manusia, secara umum manusia itu memandang bahwasanya itu adalah kejelekan, itu adalah kebutuhan yang intinya ngerilah, nggak enak, ya, dipandang juga nggak enak, ya, dirasakan juga pasti malu dan seterusnya. Silakan kasyirki billah, ya, seperti berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fahisyah yang paling besar, ya. Nah, dosa ini adalah dosa yang sangat berbahaya, dosa yang akan menghapuskan semua amalan, ya. Dosa yang merampas haknya Allah, ya. Jadi orang yang berbuat syirik ini merampas haknya Allah, diberikan kepada yang lain, kepada makhluk, yang makhluk itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan apapun, ya. Wal qatli bighairi haqqin, dan juga membunuh dengan tanpa hak, ya. Ini juga termasuk perbuatan fahisyah, ya. Ya, jadi itu dipandang manusia pasti perbuatan yang sangat keji, ya. Dan syariat juga demikian memandang perbuatan itu adalah perbuatan yang keji, ya, membunuh yang tanpa hak, ya, yang tanpa ada alasan syar'i, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita boleh membunuh dengan alasan yang dibolehkan. Sebagaimana kata Nabi, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Tidak boleh, tidak halal darahnya seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 hal. As-sayyibu zani, yaitu orang yang berzina, wan nafsu bin nafsi, dan jiwa dibalas dengan jiwa. Yang ketiga adalah wattariqu lidinihil mufariqu lil jamaah, orang yang murtad dari agamanya. Adapun selain itu maka tidak dibenarkan dalam agama kita. Tidak dibolehkan untuk membunuh dengan tanpa hak. Kemudian wazina, dan berzina, ya, melakukan perzinahan, naudzubillahi min dzalik, lebih-lebih berzina dengan tetangganya, berzina dengan keluarganya, naudzubillah, ini dosanya lebih, ya. Maka sama-sama zina, ya, zina dengan tetangga atau zina dengan istri temannya, ini dosanya lebih besar daripada zina dengan orang yang jauh, ya. Kalau gitu pilih mana? Ya nggak milih semua, ya, nggak milih semua. Ya, ya, jadi maksudnya lebih besar dosanya, apalagi zina sama tetangganya, zina sama istri temannya, naudzubillah summa naudzubillah, ya. Perbuatan fahisyah, was-sarqah, dan mencuri, ya. Ini juga termasuk perbuatan fahisyah, perbuatan dosa yang besar. Wal ujbu, dan perbuatan ujub, ya, bangga. Wal kibru, dan perbuatan takabur, ya, dengan ujub, ya, dengan takabur. Ini akan membuat kemaksiatan yang lain, ya. Orang itu ketika ujub, dia berarti merasa dia lebih hebat, ya. Dia lebih jos, dia lebih baik daripada yang lain. Maka iblis itu bisa takabur kepada Allah, bisa berbuat maksiat kepada Allah. Awalnya adalah dia merasa lebih baik, ya. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam, sehingga dia muncul dosa-dosa yang lain. Kemudian takabur, ya, wahtiqadil khalqi,
dan juga merendahkan makhluk ya. Wa dzalika minal fawahish, dan selain itu dari perbuatan-perbuatan keji yang lain ya, atau bisa dikatakan dosa-dosa besar, itu masuk dalam al-fawahish, fahisyah. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan janganlah engkau mendekati zina ya, karena sungguhnya itu adalah fahisyah, adalah perbuatan fahisyah, dan dia adalah sejelek-jeleknya jalan. Maka orang liberal mengatakan wala taqrabuz zina, kalau mendekati tidak boleh ya. Maka dikiaskan kalau ada kereta api lewat kita nggak boleh mendekati, tapi kalau naik nggak mengapa. Nah ini pemahaman yang rancu ya. Maka di sini kata ulama Ibnu Katsir mengatakan Allah mengharamkan zina dan muqaddimah ya. Ketika Allah menjelaskan wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina, Allah mengharamkan zina dan wasilah-wasilah yang menuju pada zinaan. Ya, dari memandang ya, dari chat-chatan ya. Awal-awalnya kan ya mungkin yang baik tanya, "Afwan akhi, ada kajian enggak?" Nah, misalnya. Nanti lama-lama kan jadi sampai kemana-mana. Nah, lama-lama boleh enggak saya bareng? Nah, alhamdulillah. Oh ya, jadi muqaddimah ditutup ya. Sarana-sarana yang menjadikan seorang untuk berbuat zina, dan itu adalah sejelek-jelek jalan. Kemudian Allah juga berfirman wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila, dan janganlah engkau menikahi wanita yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian ya, dan ibarat wanita kecuali yang telah lewat ya. Jadi memang zaman sebelumnya terjadi, jadi ibunya perempuan yang telah dinikahi bapaknya, kemudian ketika dicerai dinikahi anaknya ya, ini zaman dulu terjadi. Tapi setelah diutusnya Nabi SAW maka dilarang ya, illa ma qad salaf, kecuali yang telah lewat ya. Innahu kana fahisyatan, karena sungguhnya itu adalah perbuatan keji, wa maqtan, dan perbuatan dosa, wasa asabila, dan dia adalah sejelek-jeleknya jalan ya. Ini adalah perbuatan fahisyah. Kemudian perbuatan mungkar, tadi yang pertama adalah larangan fahisyah, perbuatan keji yang mencakup dosa-dosa besar. Kemudian mungkar ini adalah kebalikan dari al-ma'ruf ya. Jadi ini mencakup semua jenis-jenis kejelekan ya, termasuk dosa-dosa kecil ya, termasuk dosa-dosa yang katakanlah bisa dikatakan dosa yang ringan ya, yang mungkin dihapuskan dengan amal-amal yang salih ya. Maka disebutkan huwa ma yuqabilul ma'ruf wa huwa kullu muharramin haramallahu wa naha anhu. Maka dia adalah kebalikannya dari al-ma'ruf. Mungkar itu kebalikan dari al-ma'ruf, dan dia adalah mencakup semua perkara yang diharamkan oleh Allah dan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Sa'di menjelaskan wa yadkhulu fil munkar kullu danbin wa maksiatin muta'alliqun bihaqqillahi ta'ala. Maka masuk di dalamnya adalah setiap dosa dan maksiat yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya dosa-dosa misalkan ya, dosa-dosa kecil ya, yang perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah yang wal bahyu. Bahyu ini melampaui batas, atau bisa disebut juga dengan kedzaliman ya. Kullu udwanin 'alal khalqi fid dima'i wal amwali wal a'rad. Jadi setiap perkara yang ada kaitannya dengan makhluk ya, yaitu tentang darahnya, tentang amwalnya, hartanya, dan tentang kehormatannya. Jadi kedzaliman itu ada 3, kedzaliman kepada makhluk, yaitu ada kalanya adalah dima hukum ya, darahnya ya. Kita tidak boleh mengalirkan darahnya, tidak boleh melukainya ya. Kemudian juga wa amwalakum, dan hartanya ya. Tidak boleh kita mengambil hartanya ya.
tidak boleh kita mendolimi sebagian hartanya meskipun sedikit ya. Kemudian kehormatannya tidak boleh kita menghina ya, menjelek-jelekkan ya, tidak boleh kita mengungkap kesalahannya ya, meskipun kenyataannya sama ya. Berbeda halnya ketika tentang urusan agama, sebagaimana misalkan ahlul hadis untuk menyebutkan al-jarh wa ta'dil, untuk menjelaskan bahwasanya hadis ini dhaif atau kuat ya, itu berbeda ya, karena ada kebutuhan dalam urusan agama. Tetapi kalau tidak ada kebutuhan ya, maka tidak diperbolehkan ya kita membicarakan aib orang lain ya, kita membicarakan kesalahan orang lain ya, yang tanpa kepentingan ya, yang tanpa keperluan ya, maka tidak diperkenankan dalam syariat ya, dilarang dalam agama kita ya. Maka itu segala macam tadi ya, dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia, maka itu disebut baghy atau disebut dolim atau melampaui batas. Taib, kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka itu tadi adalah segala hal-hal perintah yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini, dan beberapa hal larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Surat An-Nahl ayat 90. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini ya, sudah hampir menjelang zuhur. Dan terima kasih atas segala perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan maka dari saya dan dari syaitan. Ya. Cukup ya, aku qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Kita akhiri majelis kita dengan doa qantul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.